Dalam proses marketing, jadi yang biasa yang saya bawa ada 5 teknik closing, ada yang namanya nanti teman-teman akan kita bahas ya, teknik closing. Tapi yang pertama teman-teman ya, ini dunia yang teman-teman mungkin di dalam dunia properti harus teman-teman pelajari ya. Pertama S itu subjek itu artinya penjual ya, penjual. Jadi teman-teman, kita sebagai penjual, seorang marketer, jadi teman-teman bagaimana sih how sell yourself lah, bagaimana kita menjual diri kita sendiri dulu. Jadi orang mau, kalau kita nggak punya brand, apalagi mungkin developer belum punya nama gitu ya, yang dijual biasanya siapa sih yang jual gitu ya, itu berarti teman-teman minimal harus tahu yang namanya menjadi penjual yang baik ya, menjadi penjual yang baik. Dan itulah teman-teman, jadi artinya kalau menjadi penjual yang baik itu bagaimana kita diri kita sendiri menjadi seorang penjual yang benar ya, be a good marketer ya. Oke. Nah, jadi ada namanya di S ya, subjek ya, subjek. Yang kedua P, teman-teman kalau menjadi penjual itu P harus menguasai yang namanya product knowledge ya. Product knowledge itu apa? Ya kalau kita jual rumah subsidi misalnya pakai hebel, pakai baja ringan gitu. Jadi teman-teman minimal penjual tahu lah baja ringan itu kayak apa, hebel itu apa. Product knowledge itu ya rumah, kalau rumah real estate, rumah sederhana seperti apa, dan teman minimal harus tahu lah produk knowledge. Jadi namanya ubin gitu ya, ubin itu ubin platinum, mereknya tahu lah. Kalau misalnya cat ya, cat interior, eksterior, ya minimal tahu. Itu teman-teman kalau jualan properti minimal tahu lah namanya product knowledge. Dan kita apa produknya apa yang kita jual, produk rumah subsidi kah, rumah kelas menengah kah, atau rumah high class gitu ya. Nah ini kita apa namanya product knowledge. Yang berikutnya ada namanya O ya. O ini objek. Objek artinya kita mengenal yang namanya konsumen. Konsumen kita siapa nih yang mau kita targeting ya? Apakah konsumen kelas bawah, kelas menengah, atau kelas atas? Dan cara penanganannya itu berbeda-beda teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman menangani kelas bawah seperti apa, kelas menengah seperti apa, dan kelas atas bagaimana gitu ya. F ini namanya funding. Jadi teman-teman harus hafal, karena jualan properti itu kita butuh pembiayaan. Jadi kita kadang-kadang orang mau beli barang mahal kan ada pembiayaan. Jangankan properti ya, teman-teman mau jual mobil aja, mobil ada pembiayaan dari leasing ya. Kecuali mungkin ada berikutnya ada pembelian yang dari baik cash atau cash bertahap kan itu. Jadi minimal teman-teman sebagai penjual properti pahamlah yang namanya funding, bagaimana pembiayaan dari perbankan gitu ya. Saya menjabarkan ada 4 nih, ada S, P, O, dan F. Jadi subjek itu penjual, P produk itu berarti produknya ya, jadi product knowledge-nya harus hafal, O-nya berarti teman-teman harus tahu konsumennya siapa, dan F-nya teman-teman minimal tahu namanya funding ya, mengenal tahulah perbankan, apa itu flat, apa itu cicilan syariah, apa itu cicilan floating, apa itu fix and cap, ya minimal tahu lah ya. Nah, dari sudah kita mengenal namanya SP dan F, ini lead. Untuk proses marketing ada yang namanya lead generation ya teman-teman, ada namanya lead generation nih. Lead generation. Oke, apa sih lead generation? Lead generation itu kita mencari sebanyak-banyaknya prospek. Jadi mencari sebanyak-banyak prospek, entah prospek dari mana ya. Tadi ada konsumen mengatakan mencari sebanyak dari FB Ad lah, dari Google lah, kita nyari dari IG lah, ada yang dari Facebook, dari WhatsApp, dari broadcast, dari email. Itu kita mencari sebanyak-banyaknya prospek. Yang pertama, prospek yang pertama, misalnya kita mencari dari yang namanya medsos ya. Medsos itu kan ada dari Facebook, bisa kalau teman-teman mau Facebook bayar ya Facebook Ad gitu ya. Kalau pakai IG Ads, atau misalnya dari Google ya, misalnya dari Google ya teman-teman mungkin yang bisa main website kayak Google Ads bisa juga nanti mencari lead generation ini dari yang namanya marketplace. Nah marketplace kan banyak tuh, ada WLS, ada rumah13.com, ada rumah.com, mau dijual, Urbanindo, macam-macam dah. Itu namanya marketplace ya. Jadi marketplace itu kita mencari di sini, di posisinya adalah namanya lead generation ya. Lead generation itu mencari sebanyak-banyaknya prospek, baik itu dari medsos, baik itu dari marketplace ya,
dan baik dan lain-lain. Yang berikutnya lead generation itu juga bisa dicari dari yang namanya brosur atau spanduk. Ya, teman-teman bikin spanduk, bikin brosur, itu namanya lead generation. Dan dari sini, dari lead generation ini, teman-teman harus menguasai yang namanya AIDA. Nah, AIDA ya. Ini konsep AIDA marketing ya. Namanya AIDA marketing. Teman-teman searching di Google ya. AIDA marketing itu apa ya? A itu ada yang namanya attention. Biasanya teman-teman kalau jualan properti gitu ya, jualan properti gitu, kadang-kadang iklannya ngawur. Saya lihat gini, ini iklannya sudah bagus, tapi untuk konsep apa ya, konversinya nggak dapet. Jadi banyak banget orang WhatsApp, banyak banget orang ini, artinya itu yang terjadi adalah database sampah. Kalau saya bilang database sampah. Jadi teman-teman iklan tapi masuk WhatsApp tapi nggak bisa di closing. Nah, ini banyak seperti itu. Kalau bisa ya datang ke WhatsApp langsung beli. Kalau bisa kan gitu. Cuman rata-rata ini namanya kalau saya lihat sih dari leadnya itu mereka sudah salah membuat leadnya ya. Membuat leadnya ngambang. Tahu ya, ngambang itu nggak jelas gitu ya. Nggak sebenarnya targetnya ini tapi nggak jelas. Kalau sudah komentarnya kebanyakan negatif, berarti iklan teman-teman siap-siap tuh. Biasanya jarang tuh. Jarang ada yang closing itu jarang. Karena iklannya saja di situ komentarnya banyak yang negatif. Udah itu iklannya rusak lah ya. Jadi percuma nanti teman-teman buang uang tapi closingnya nggak dapet gitu ya. Itu namanya konsep bagaimana sih konsep membuat iklan itu ada di namanya AIDA ya. Teman-teman bisa pelajari AIDA. A-nya itu attention. Ya, setelah bikin attention, misal ya teman-teman ya, rumah DP 0%, itu namanya attention. Ya, attention itu membuat suatu kata-kata yang wah gitu ya, yang sampai orang tuh ngelihat iklan teman-teman tuh baca tuh ya. Baca tuh ya. Itu berarti teman-teman sudah dapat yang namanya attention. Attention itu sudah dapat tuh ya. Jadi rumah paling murah se-Depok misalnya gitu ya, itu berarti paling murah tuh, itu udah dilihat orang duluan tuh, itu berarti attentionnya sudah dapat. Kalau kita membuat perumahan misalnya di daerah Magelang, rumah paling murah se-Magelang gitu ya, nah, itu pasti attention itu dapat. Cuma attention itu kalau teman-teman nggak ada interest, ini I-nya interest, nggak ada interest tuh nanti akhirnya cuma lihat doang ya sudah gitu ya. Kebanyakan iklan-iklan di Facebook Ad, di IG itu kebanyakan menang di sini, menang di attention, tapi dia tidak ada interest. Interestnya harus dapat. Misalnya interest ya, booking di bulan Desember, bawa pulang Honda Beat, itu dapat interest. Jadi attentionnya udah mantap ya, rumah paling murah se Magelang, interestnya bawa pulang Honda Beat bagi yang booking di bulan Desember, itu interest dapat tuh. Nah, interest dapat, abis itu namanya desire. Desire itu hasrat. Bagaimana dia langsung hari itu juga, misalnya hasratnya gini, terbatas hanya 3 unit. Setelah 3 unit bulan Desember nggak ada lagi. Nah, itu berarti dia sudah ada desire. Iklan itu sudah ada desire-nya. Jadi udah attention dapat, interestnya dapat, desire-nya dapat. Nah, yang terakhir teman-teman ada namanya call to action. AIDA, karena A-nya itu action. Bagaimana orang-orang itu langsung action, ya. Artinya kalau saya bikin survei gini, datang dan survei Sabtu dan Minggu, ya, datang dan survei Sabtu Minggu, dapatkan potongan 20 juta. Nah, itu berarti mereka saya suruh datang tuh Sabtu Minggu. Kalau mereka datangnya hari Jumat nggak dapat potongan. Itu namanya kita bikin namanya call to action. Jadi mereka suruh datang tuh. Kalau nggak datang nggak dapat. Jadi hanya potongan yang saya berikan hanya orang yang mau action datang. Gitu ya. Jadi kalau lewat WhatsApp Pak, nggak dapat. Pokoknya datang saya kasih potongan. Khusus yang mau datang khusus deal dan transfer pada saat survei ya, langsung bawa pulang Honda Beat, itu datang semua teman-teman. Teman-teman tuh datang semua tuh. Masalah dia nanti BI checking apa enggak kan urusan belakang, nanti datang dulu kan enggak. Tapi ya kalau mereka deal dan hari itu tanda jadi, baru saya kasih Honda Beat. Pak, ini kalau dapat Honda Beat gimana nih? Deal dan transfer pada saat survei. Ya, minimal Pak, minimal tanda jadi 50 juta untuk rumah 2 lantai. Bapak bawa pulang tuh Honda Beat. Gitu. Jadi itu namanya kita call to action-nya pas tuh, ya. Konsep AIDA-nya dapet.
attentionnya doang bagus ya, tapi nggak bisa di action. Orang nggak mau yang namanya pas waktu datang nggak langsung booking, nggak langsung deal. Itu jangan sampai ya, jangan sampai teman-teman bikin iklan begitu. Kalau bisa ya mereka ketika datang langsung tuh, Pak, saya udah lah, nggak usah ngeliat rumahnya, sudah lihat tuh, nih langsung deal. Nah itu enak tuh. Saya pengen dapat Honda Beat tuh, Pak. Padahal kita jualan rumah, dia pengen ngincer Honda Beat ya. Kalau saya bilang Pak, kalau mau beli Honda Beat ya Bapak di dealer aja, dealer motor gitu ya. Ini kan mau beli rumah, tapi orang langsung deal tuh. Saya mau beli 2 lantai tuh, pokoknya pengen saya bawa pulang motor ya, bener ya? Iya. Syaratnya apa, Pak? Minimal tanda jadi 50 juta. Minimal loh, tanda jadi 50 juta. Waduh, saya nggak bawa uang Pak 50 juta. Bapak adanya berapa? Gitu kan, saya bilang gitu. Biasanya orang, ya kalau uang cash sih nggak banyak Pak. Ya paling transfer hari ini berapa ya? Minimal 10 juta. Berarti kita udah dapat teman-teman 10 juta. Pak, kapan Pak Honda Beat-nya? Saya dapat nanti pas akad. Bener kan ya? Pas akad ya, saya nggak bohong kan? Kalau akad baru bawa Honda Beat-nya kan gitu. Tapi minimal dia pas ketika akad, teman-teman udah tanda jadi 50 juta. Rumah 2 lantai. Ya, gitu. Lead generation-nya dapet nih teman-teman. Jadi kalau teman-teman bikin iklan namanya lead generation, ini minimal harus pertama teman-teman bagaimana sekarang caranya lead konversi. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau supaya kita dapat lead generation, kita teman-teman minimal tahu cara mengkonversi, cara closingnya tahu nih, cara closing ini tahu nih, ya. Bagaimana sih cara lead konversi? Apa sih namanya lead konversi? Bagaimana kita mengkonversi lead generation ini menjadi sebuah closing? Ini penting ya teman-teman ya. Jadi bagaimana ini jadi closing nih? Yang iklan tadi teman-teman buat jadi namanya closing ya. Kalau teman-teman konversi, nah konversi ini teman-teman minimal harus menguasai yang namanya 3M. Apa itu 3M? Yang pertama mempengaruhi. Bagaimana teman-teman mempengaruhi konsumen di namanya lead generation. Jadi bagaimana supaya kita bisa mempengaruhi dulu ya, pengaruhi kita tadi tuh ya, beli rumah dapat Honda Brio itu mempengaruhi ya. Bagaimana teman bisa mempengaruhi. Yang kedua, bagaimana teman-teman melayani. Melayani artinya kalau sudah dipengaruhi orang ini ya, konsumen, teman-teman minimal melayani. Jangan habis dipengaruhi didemin ya, tapi dilayani. Bagaimana cara melayaninya? Ini teman-teman melayaninya ada yang datang survei dilayani. Konsumen nanti kita akan bagaimana sih melayani konsumen ya. Berikutnya teman-teman yang ketiga namanya memberikan solusi. Memberikan solusi. Nah, karena kita jualan rumah, ya kita jangan cuma jualan. Jadi kita jualan rumah, udah selesai. Kalau saya jualan rumah tuh saya pasti memberikan solusi lah untuk konsumen. Misalnya saya tanyakan, Pak, kalau misalnya saya beli rumah 2 lantai itu, oke, saya nggak jadi masalah. Nah, kalau di kemudian hari terus saya misalnya nggak kuat ngangsur, kira-kira gimana Pak Iwan? Saya bilang, kalau Bapak nggak kuat ngangsur, saya bantu jualkan. Itu namanya saya memberikan solusi, dia berarti aman. Jadi kita kalau mau jualan properti nggak cuma kayak saya jualan gorengan gitu di depan itu ya, berarti jualan aja gitu ya. Udah terserah itu orang mau kenyang mau kagak, atau orang mau bagaimana rasanya Pak di gorengan saya, ya udah nggak peduli. Cuman dia ngomong nih teman-temannya, jangan beli gorengan di situ, nggak enak. Itu kalau udah merembet teman-teman ke situ ke konsumen teman-teman, itu artinya apa namanya? Kita nggak bisa closing kemana-mana lagi. Nah, interest response itu apa sih maksudnya interest response? Siapa sih yang merespon kita punya produk ya? Nah, teman-teman jualan produk itu di level mana? Ada yang levelnya level bawah. Ini kan level bawah ya. Karena kita di Indonesia teman-teman ya, itu marketnya segitiga gini nih ya. Yang paling banyak itu level bawah. Kedua level menengah. Yang ketiga level atas nih, high class nih ya, atas. Penjualan rumah-rumah di atas 5M, 10M itu teman-teman udah masuk di high class nih, di high nih ya. Contohnya teman-teman ya, saya berikan contoh gini aja. Kalau teman-teman jualan rumah harga 5 miliar teman-teman ya, 5 miliar, itu kalau 10 tahun itu cicilannya
per bulan itu sekitar 50 juta ya. Kalau KPR ya, KPR. Jadi 5 miliar, cicilannya itu 10 tahun itu 5 juta. 50 juta per bulan, per bulan. Berarti teman-teman kalau misalnya mau jual rumah 5M, yang ngambil rata-rata teman-teman harus punya orang yang bergaji minimal 150 juta. Minimal orang yang bergaji 150 juta. Ya. Padahal loh teman-teman, orang yang bergaji 150 juta di Jakarta jarang loh. Itu Jakarta loh, bagaimana di kota-kota lain ya, jarang loh teman-teman. Ya, nggak banyak loh, nggak banyak sama orang yang rumah subsidi nih. Kalau cicilannya misalnya 1 juta, oh banyak banget teman-teman. Ini banyak banget teman-teman nih, 1 juta nih. Tapi kalau 150 juta jarang loh. Makanya posisinya naik seperti ini ya. Yang berikutnya, nah di Indonesia itu paling banyak kelas menengah nih. Nah ini nih, ya. Ini kelas menengah teman-teman. Orang-orang yang di sini posisinya ya, ini banyak di sini. Nah berarti teman-teman kalau misalnya jualan rumah di harga di bawah 500 juta, ya berarti teman-teman bisa masuk di kelas bawah atau kelas menengah, ya. Tapi sekarang nih teman-teman, sekarang di posisi sekarang ini banyak yang masih closing ya. Kalau masih closing saya itu banyak sekarang di antara kelas atas sama kelas bawah. Ini masih oke nih. Jadi artinya kalau closing di rumah subsidi di masa pandemi ini masih banyak. Yang berikutnya nih supaya biar jelas semua teman-teman ya. Ini interest respon. Teman-teman minimal apa namanya KPR banking. KPR banking teman-teman apa? KPR banking. Minimal teman-teman marketing itu tahu lah KPR banking lah ya. KPR banking itu maksudnya cicilannya nih Pak, kalau rumah subsidi itu cicilannya flat, rumahnya berarti cicilannya disubsidi sama pemerintah gitu ya. Terus yang berikutnya kalau misalnya rumahnya itu rumah yang apa namanya komersil gitu ya, teman-teman ada namanya cicilannya biasanya cicilannya fixed and floating ya. Fixed 3 tahun, habis itu floating. Ya kalau teman-teman ketemu konsumen ya kasih tahu, Pak, ini cicilannya 2,5 juta. Fix Pak selama 3 tahun. Habis itu apa Pak? Habis itu floating. Floatingnya berapa Pak? Saya nggak tahu, yang jelas naik. Kalau saya ngomong gitu Pak. Berapa Pak ya Pak naiknya? Ya kenaikannya minimal, paling minimal Pak, minimal 1 juta kenaikannya. Minimal loh. Saya ngomong minimal Pak. Bisa naik bisa turun. Itu namanya floating. Jadi minimal konsumen itu paham lah cicilannya apa. Kalau misalnya Pak, saya pakai bank syariah Pak, cicilannya ini sistemnya musyarakah apa mudharabah? Ya teman-teman harus apa lah, mudharabah itu sistemnya gimana, musyarakah seperti apa. Kalau misalnya dia pakai sistem bank syariah, mau take over ke bank lain, gimana tuh? Ya masyarakatnya, pas waktu take over berapa angkanya gitu Pak, diceritain lah ke konsumen. Jangan pokoknya tahunya segini. Jadi tahunya ujung-ujungnya konsumen berikutnya mau beli lagi kapok. Karena ya teman-teman mas tahuin, wah kapok saya marketing dulu mas tahuin itu cicilannya floating gitu ya. Apalagi cicilannya udah dapat apa ya, dapat bonus sama bank gitu ya, dapat bonus gitu. Wah pada cicilannya bunganya 6%, padahal total besok 10% ya, 13%. Kaget ya. Biasanya nyicil rumah 2 juta, ini nyicil rumah 4 juta. Wah kelengar dia Pak. Apalagi sekarang di masa pandemi ya. Kalau nggak ada relaksasi dari bank, wah KO dia, gitu ya. Mudah-mudahan sih teman-teman kalau jualnya ya apa adanya, kasih tahun aja, Pak ini flat and floating ya. Ini flatnya 3 tahun, habis itu floating Pak, tahun ke-4 floating, gitu ya. Nah itu teman-teman minimal tahu ya. Harus dulur, oke. Rika kamu boleh urip maju pada semangat ya. Nek bisa malah semangat di atas semangat ya. Rika pada lemah, pada pesimis. Mengko Rika malah kesalip